Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya sendiri, Sahrul Adi Miharja, mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan etika pada kegiatan khitobah. Oke, rekan-rekan sekalian, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apakah esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali? Ketika khotib menyampaikan khutbah, hal yang dititipkan Imam Al-Ghazali adalah tawadhu. Ketika khotib menyampaikan khutbah, maka khutbah tersebut harus disampaikan dengan rendah hati. Sebab ketika khutbah disampaikan dengan kesombongan, maka akan menjadi tirai yang menghalangi penerimaan jamaah atas apa yang dikhutbahkan. Jadi esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali adalah tawadhu atau rendah hati. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan khitobah yang harus dimiliki seorang khotib dan jamaah? Yang pertama, etika yang harus dimiliki oleh seorang khotib, yang mana di dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Adab Fiddin terdapat 15 etika yang harus dimiliki oleh seorang khotib. Yang pertama, berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang. Yang kedua, terlebih dahulu sholat sunnah, kemudian duduk dengan penuh haibah atau berwibawa. Ketiga, tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu. Kemudian yang keempat, melangkah menuju mimbar dengan penuh rasa hormat, seolah-olah akan mengatakan sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kelima, naik dan berdiri di tangga dengan khusyuk sambil berzikir. Kemudian yang keenam, berputar untuk melayangkan pandangan kepada mustami' dengan penuh konsentrasi. Kemudian yang ketujuh, menyampaikan salam kepada mustami' agar mereka mendengarkan khutbah. Kemudian yang kedelapan, duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kesembilan, berkhutbah dengan penuh tawadhu. Kemudian yang kesepuluh, tidak menunjuk-nunjuk dengan jari. Kemudian yang kesebelas, merasa yakin bahwa yang disampaikan itu bermanfaat. Kemudian yang kedua belas, memberi isyarat kepada jamaah agar berdoa. Kemudian yang ke-13, turun dari mimbar bila muadzin telah siap untuk iqamah. Kemudian yang ke-14, tidak bertakbir sebelum jamaah tenang. Kemudian yang ke-15, mulai sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Itu etika yang harus dimiliki oleh seorang khatib. Kemudian yang kedua adalah etika yang harus dimiliki oleh jamaah atau mukhatab. Setidaknya ada 13. Yang pertama, berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Yang kedua, berangkat lebih awal, kemudian sebelum duduk lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga, menjawab salam dari khatib. Kemudian yang keempat, menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya. Kemudian yang kelima, bila khatib bersolawat, hendaknya bersolawat kembali. Kemudian yang keenam, dilarang duduk dengan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Kemudian yang ketujuh, dilarang berbicara dan ngobrol. Kemudian yang kedelapan, dilarang main-main ketika khutbah. Kemudian yang kesembilan, cukup beri isyarat atau kode untuk mendiamkan jamaah yang gaduh. Kemudian yang kesepuluh, tidak perlu menjawab salam, orang bersin dan membalas salaman. Kemudian yang ke-11, bila datang terlambat, tunaikanlah sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang ke-12, berniat untuk aktualisasi pesan khotib. Kemudian yang ke-13, mengamini doa khotib. Itu unsur-unsur utama etika yang harus dimiliki oleh seorang khatib dan jamaah atau mukhatab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau ketiga. Bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan khitobah? Setidaknya urgensinya ada 5. Yang pertama, memahami hakikat khitobah dengan landasan ilmu yang benar. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang ketiga, jangan mempersulit masalah, tetapi harus mengedepankan kemudahan. Kemudian yang keempat,
memperhatikan situasi dan kondisi. Kemudian yang kelima, kegiatan khitbah harus disampaikan dengan bahasa yang baik. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan beberapa pertanyaan mengenai etika dalam kegiatan khitbah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya, khusus bagi diri saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Dan bila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.